Luming terus terbang di sepanjang padang rumput, sekitar 3 hari kemudian. Pada saat ini, jantung para dewa kuno Luming mulai berdetak kencang. Sepertinya ada sesuatu yang menarik hati para dewa kuno. Ada apa di depan? Luming merasakan aliran darah di tubuhnya semakin cepat. Ia memiliki firasat yang tak terjelaskan bahwa ada sesuatu yang bermanfaat baginya di depannya, menariknya. Pergi dan lihatlah. Luming terus terbang dan terbang untuk waktu yang lama. Sebuah puncak besar muncul di hadapannya. Puncak ini, megah, dengan energi tinggi 100.000 zang, menembus langit dan menutupi area yang lebih luas. Anda tidak dapat melihat tepinya sekilas. Dari kejauhan, seluruh gunung tertutup oleh lapisan kabut merah muda, memberi orang rasa misteri, dan ada embusan napas yang luas menyebar. Luming seperti sedang berada dalam keadaan trans, seolah-olah ada dewa primitif yang duduk di hadapannya. Itu luas, kuat, kuno, dan mendalam. Pada saat ini, jantung dewa kuno Luming berdetak lebih kencang, daya tarik semacam itu semakin kuat. Sumber daya tariknya adalah gunung ini. Daya tarik ini begitu kuat sehingga Luming tidak ingin melawan dan ingin memasuki gunung itu untuk pertama kalinya. Luming tak kuasa menahan diri untuk tidak terbang ke depan. Setelah beberapa saat, Luming tiba di kaki gunung, diselimuti kabut kemerahan. Dong-dong, di sini, jantung dewa kuno berdetak seperti drum besar, dan kemudian memiliki daya tarik yang kuat. Kabut merah muda di sekitarnya dengan liar berkumpul menuju Luming dan diserap oleh jantung dewa kuno. Begitu kabut merah muda diserap oleh jantung dewa kuno muncul dengan cahaya yang cemerlang, dan kemudian ki dan darah yang kuat dan bertenaga memenuhi seluruh tubuh Luming. Pada saat ini, Luming merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan tulang-tulangnya sedikit bergetar. Tubuh spiritualnya justru semakin kuat dengan cepat. Sangat menakjubkan. Luming terkejut dan takjub. Kabut merah muda dari gunung ini memiliki efek yang sangat baik pada tubuh roh. Tempat para dewa primitif melahirkan. Apakah ini tempat para dewa primitif melahirkan? Iblis tulang tiba-tiba meraung dan tampak sangat terkejut. Apakah ini tempat para dewa primitif dibiarkan? Luming juga terkejut. Ya, pasti bagus. Gas semacam ini dihasilkan saat para dewa primitif sedang hamil. Para dewa primitif dapat berkembang biak dan ada hubungannya dengan gas semacam ini. Luming, jika kau menyerap gas ini, itu akan sangat membantu para dewa kunomu dan mempercepat kultivasi para dewa kuno. Teriak iblis tulang. Mata Luming berbinar. Aku tak menyangka ada tempat seperti ini di dunia. Bahkan dewa primitif pun bisa dibiarkan. Kultivasinya sama seperti dewa kuno. Wajar saja jika efek kultivasinya begitu hebat, bisa dibayangkan betapa hebatnya. Seketika, Luming duduk bersila, mulai menjalankan seni dewa kuno, dan mulai berlatih. Kabut merah muda di luar terus-menerus diserap oleh Luming, dihirup ke dalam hati dewa kuno, lalu diubah menjadi semacam gas darah yang luar biasa, yang menyatu ke seluruh tubuh Luming untuk membantu Luming berlatih roh kuno. Ia mendapati bahwa kecepatan berlatih dewa kuno di sini puluhan kali lebih cepat daripada di luar. Namun beberapa hari kemudian, Luming menyelesaikan latihannya. Itu hanya di tepi gunung. Kabut merah muda itu tidak terlalu tebal. Di kedalaman gunung, kabut merah muda itu sangat kuat. Luming bangkit dan masuk jauh ke dalam gunung. Benar saja, kabut merah muda di kedalaman gunung menjadi semakin pekat, lebih dari 10 kali lebih kuat daripada di tepi gunung. Tak lama kemudian, Luming menemukan tempat yang bagus, lalu duduk di atas sebongkah batu merah menyala, berlatih dengan tenang. Kabut merah muda di sini 10 kali lebih kuat daripada di area pinggiran. Luming berlatih dengan tenang. Dalam sekejap mata, Luming berlatih di sini selama sebulan. Waktu sebulan sudah cukup untuk dibandingkan dengan efek berlatih di luar selama beberapa dekade. Luming punya firasat jika dia berlatih di sini selama ribuan tahun, paling lama ribuan tahun, dia akan dipromosikan ke tingkat tertinggi dewa kuno baju besi ungu. Selama ribuan tahun, kecepatan ini sangat menakjubkan. Jika Anda berlatih di luar, Anda tidak dapat menerobos tanpa ratusan ribu tahun. Dewa kuno, semakin tertinggal, semakin sulit untuk menerobos. Itu juga normal bahwa kartu tidak dapat menerobos seumur hidup. Hanya jika kumbang biru kuno mampu menembus roh kuno, seperti roh kuno, dapat diserap dari langit kuno. Jika tidak ada kesempatan seperti itu, Luming ingin menerobos, dan dia masih tidak tahu itu akan menjadi tahun monyet. Dan di sini, Luming merasa bahwa setelah ribuan tahun berlatih, ia dapat mencapai terobosan. Jika orang lain yang mempraktikkan dewa-dewa kuno mengetahuinya, mereka akan gila. Ribuan tahun, bagi mereka, hanyalah sekejap mata. Lanjutkan, Luming enggan pergi sekarang dan berencana untuk berlatih di sini untuk sementara waktu. Namun kenyataan seringkali tidak mengizinkannya. Tak jauh dari sana, terdengar suara gemuruh langit, seseorang datang dengan cepat. Mata Luming berkilat, apakah itu orang barbar? Namun, sesaat kemudian, Luming tercengang, karena para pengunjung itu bukanlah orang barbar, melainkan ras lain. Ada 7 orang dari berbagai ras, beberapa berkulit hitam, tubuh mereka sekeras besi, dan ada ras berambut panjang seperti ular. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua muda dan dapat dirasakan melalui napas kehidupan. Mereka termasuk generasi muda. Selain orang barbar, ada ras lain di sini.
Apakah mereka penduduk asli di sini? Pikir Lu Ming. Saat Lu Ming merenung, 7 pemuda telah mendekat dan mengelilinginya. Nak, siapa yang mengizinkanmu berlatih di sini? Seorang pemuda membuka mulutnya, suaranya suram dan matanya tidak cukup baik untuk menatap Lu Ming. Pemuda ini tampak seperti manusia biasa, tetapi rambutnya seperti ular kecil, terus-menerus meliuk, tampak sangat mengerikan. Siapa yang mengizinkanku berlatih di sini? Tentu saja aku. Lu Ming bingung dengan kata-kata pihak lain. Tahukah kau bahwa ini adalah wilayah Fei Meng kita? Tanpa izin Fei Meng, tak seorang pun boleh berlatih di sini, apalagi menyerap roh primitif di sini. Kau mengerti? Tanya pemuda berambut ular itu dingin. Apakah gas ini disebut udara primordial? Lu Ming bergerak dalam hatinya, lalu berkata, wilayahmu. Omong kosong, separuh gunung ini adalah wilayah Fei Meng kita. Orang luar tidak diizinkan masuk ke sini. Jangan pura-pura tidak tahu, kata pemuda berambut ular itu. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, aku pergi saja. Lu Ming ingin pergi. Kau sudah lama berlatih di sini, dan kau ingin pergi seperti ini, tapi sungguh naif. Pemuda berambut ular itu mencibir dan menatap Lu Ming. Napas orang lain tercekat, menghalangi jalan Lu Ming. 7 pemuda, yang menghalangi jalan Lu Ming, mengembuskan napas dingin. Apa maksudmu? Lu Ming mengerutkan kening. Apa maksudmu? Udara primitif tidak mudah diserap. Jika kau ingin menyerapnya dengan sia-sia, kau tidak bisa pergi sebelum menyerahkan cincin penyimpananmu. Kata pemuda berambut ular itu. Lu Ming mencibir. Jika kau menginginkan cincin penyimpananku, itu tergantung apakah kau bisa melakukannya atau tidak. Lu Ming berkata dengan dingin. Ia juga merasakan kultivasi para pemuda ini. Pemuda berambut ular terkuat berada di tingkat ke-6 Raja Dewa. Apa yang ia takutkan dari kultivasi seperti itu? Jika mereka ingin mati, ia tidak keberatan saling memberi tumpangan. Manusia ular, kau sangat sombong. Kapan tempat ini menjadi wilayah liga terbangmu? Pada saat ini, dari arah lain, terdengar suara menghina. Setelah itu, lebih dari selusin orang melintas. Dalam sekejap, orang-orang ini tidak jauh. Mereka masih anak muda, semua ras. Aliansi daratan. Ketika mereka melihat anak-anak muda ini, wajah mereka berubah, mereka mundur satu demi satu dan berkumpul. Mereka tampak sangat ketakutan. Liu Kun, ini tidak ada hubungannya denganmu. Sepertinya orang ini bukan dari liga lokalmu, kata si penunggang ular muda dengan tenang. Memang, dia bukan anggota liga kami, tapi aku tidak tega melihatmu menindas orang lain seperti ini. Ini adalah persimpangan antara liga terbangmu dan liga kami. Ini bukan milik Fei Mengmu. Kau tidak bisa mengendalikannya jika dia menyerap udara primitif di sini. Di liga bumi, seorang pemuda berambut hijau bernama Liu Kun. Liu Kun, apakah kau harus melawanku? Wajah si penunggang ular lebih muram, dan sepasang mata yang panjang dan tipis berbinar dengan niat membunuh yang dingin. Jika dia tidak takut pada Liu Kun, dan jumlah orang di sisi lain lebih banyak dari mereka, dia pasti akan langsung menyerang. Bagaimana kalau melawanmu? Liu Kun tersenyum tipis. Kau, Liu Kun, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku ingin kau mati di tanganku, ayo pergi. Wajah si penunggang ular tampak muram. Akhirnya ia meninggalkan kata-kata kasar dan pergi bersama pria itu. Terima kasih banyak, saudara. Lu Ming mengepalkan tinjunya ke arah Liu Kun. Jangan ungkit-ungkit, kau baru pertama kali datang ke Xiao Fengshan. Orang-orang di Fei Meng itu suka menindasmu sebagai pendatang baru. Liu Kun tersenyum, cukup lugas. Ya, aku di sini untuk pertama kalinya. Lu Ming mengangguk dan bertanya, apakah gunung ini berpenghuni? Ya, semua orang yang datang ke sini adalah dewa-dewa primitif yang telah mempraktikkan seni rahasia konstitusi. Roh primitif di sini memainkan peran yang sangat penting dalam mengolah tubuh roh primitif. Oleh karena itu, seluruh gunung ditempati oleh aliansi bumi dan aliansi terbang kita, dengan masing-masing pihak menempati setengahnya. Liu Kun berkata, apakah orang-orang ini telah mengolah roh primitif? Lu Ming terkejut. Yang disebut tubuh roh primitif juga merupakan sejenis seni rahasia fisik, tetapi berkaitan dengan roh primitif. Misalnya, Dewa Kuno Lu Ming, yang berkaitan dengan para dewa kuno, adalah dewa primitif. Misalnya, tubuh Manik Manke juga merupakan sejenis dewa primitif. Ada berbagai macam dewa primitif. Saya tidak tahu berapa banyak jenisnya. Tepatnya, ada banyak dewa primitif. Yang tidak diduga Lu Ming adalah bahwa Liu Kun dan orang lain juga mempraktikkan roh primitif. Apakah kalian bukan penduduk asli, tetapi dari luar? Tiba-tiba, Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Akan aneh menjadi penduduk asli dari begitu banyak ras yang berbeda. Tentu saja aku datang dari luar, dari alam semesta. Apa kau tidak tahu, saudaraku? Liu Kun menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Aku datang ke sini secara tidak sengaja. Aku tidak tahu, saudaraku Liu, bisakah kau memberitahuku tentang dunia ini? Tanya Lu Ming, memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya dengan jelas. Begitulah, ayo pergi. Sambil berjalan, kita katakan bahwa karena kita ditakdirkan untuk bertemu, kita akan minum-minum sepuasnya. Liu Kun berkata, baiklah, permisi. Lu Ming sangat ingin tahu informasi tentang dunia ini, jadi tentu saja ia tidak menolak. Liu Kun memberitahu Lu Ming apa yang ia ketahui.
Meskipun sudah siap, Lu Ming masih terkejut. Ternyata ini adalah dunia yang aneh, terdapat banyak pintu masuk di berbagai tempat di alam semesta. Baik Liu Kun maupun si pencabut ular, mereka semua berasal dari surga, kebanggaan berbagai kekuatan dan ras di alam semesta. Mereka telah mengembangkan dewa-dewa primitif, jadi mereka datang ke dunia ini untuk mengalaminya. Konon, dunia ini adalah sudut yang ditinggalkan oleh alam semesta kuno. Dunia ini melahirkan dewa-dewa primitif dan meninggalkan roh primitif. Bagi mereka yang mempraktikkan roh primitif, itu adalah tanah suci tertinggi dan memiliki efek yang luar biasa. Dari berbagai ras di alam semesta, bisik Lu Ming, penasaran. Saudara Lu, terlalu tidak efisien untuk menyerap udara primitif seperti yang kau lakukan. Sama sekali tidak sepadan, kata Liu Kun lagi. Bagaimana dengan itu? Tanya Lu Ming. Padatkan kristal aslinya, lalu serap dan murnikan. Kecepatannya jauh lebih cepat. Liu Kun menjelaskan. Petik 2. Memang begitu. Lu Ming terharu. Semua orang yang datang ke sini mengumpulkan kristal asli dan kemudian menyerapnya. Namun, Gunung Xiaofeng hanyalah bukit tanpa nama. Terlalu lambat untuk mengumpulkan kristal asli. Jika berada di pegunungan terkenal itu, kecepatannya akan sangat menakjubkan. Ini adalah tanah suci kultivasi yang sesungguhnya. Liu Kun menghela napas, menantikannya. Gunung terkenal. Lu Ming menyadari bahwa ia tidak mengerti lebih jauh. Ya, gunung terkenal. Ada 13 gunung terkenal di dunia. Gunung terkenal adalah tempat berkembang biaknya roh primitif. Mereka penuh dengan roh primitif yang kuat. Kecuali gunung terkenal, puncak-puncak lainnya semuanya adalah gunung kecil, yang merupakan cabang dari gunung terkenal, tetapi hanya sedikit roh primitif yang melimpah. Sama seperti gunung Xiaofeng ini, seperti ini. Misalnya, di gunung Xiaofeng, dibutuhkan 10 tahun bagi setiap orang untuk memadatkan satu kristal. Namun, di gunung terkenal, satu orang dapat memadatkan satu kristal dalam sebulan, yang berarti perbedaannya lebih dari 100 kali lipat. Inilah perbedaannya, Liu Kun berkata. Begitu jauh perbedaannya, Lu Ming ternganga, dan di saat yang sama, matanya memancarkan cahaya kerinduan. Jika berlatih di gunung terkenal, seberapa cepat seharusnya? Diperkirakan dewa kuno itu akan segera dapat mengolah dewa zirah ungu kuno. Melihat pikiran Lu Ming, Liu Kun berkata, Saudara Lu, gunung terkenal, kusarankan kau untuk tidak memikirkannya. Tian Jiao, monster paling mengerikan di dunia, terkonsentrasi di 13 gunung terkenal. Gunung-gunung terkenal ini dihuni oleh orang-orang ini. Kalau tidak, kita tidak akan berada di gunung Xiaofeng. Sepertinya dunia ini lebih besar dari yang dibayangkan, dan telah mengumpulkan kesombongan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengolah dewa-dewa primitif di alam semesta yang luas. Pikir Lu Ming. Kemudian, setelah mengobrol dengan Liu Kun sebentar, Lu Ming mempelajari lebih banyak informasi. Misalnya, keberadaan di atas Raja Dewa tidak dapat memasuki dunia. Semua orang yang memasuki dunia adalah kebanggaan surga di bawah Raja Dewa. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa tidak ada karakter di kerajaan barbar. Di saat yang sama, ada manajer di dunia ini, yang prestasinya tak terduga, jauh dari sebanding dengan mereka yang berada di bawah dewa mereka. Namun, para manajer biasanya duduk di pegunungan yang terkenal, dan tidak akan memperhatikan Xiao Fengshan. Lu Ming, berhenti, ada fluktuasi arah di depan, mungkin ada jebakan. Pada saat ini, suara iblis tulang tiba-tiba terdengar di laut yang dikenali Lu Ming. Lu Ming terkejut dan tiba-tiba berhenti. Saudara Lu, mengapa kau tidak pergi? Liu Kun menatap Lu Ming dan bertanya. Saudara Liu, kau pergi dulu. Aku baru ingat ada sesuatu yang tertinggal di tempat ini. Aku ingin mengambilnya kembali. Lu Ming menemukan alasan sesuka hati. Ada yang terlupa. Tidak apa-apa. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya untukmu. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan. Hampir sampai. Liu Kun tersenyum. Di saat yang sama, orang lain bergerak pelan, tanpa sadar, di sekitar Lu Ming, menghalangi jalan Lu Ming. Ini benar-benar bukan ide yang bagus. Mata Lu Ming berkilat dan hatinya mencibir. Liu Kun dan yang lainnya tampaknya telah menyelamatkannya, tetapi sebenarnya mereka tidak punya niat baik. Mereka memasang formasi di depannya dan ingin membimbing Lu Ming ke dalam formasi itu. Sekarang aku melihat Lu Ming tiba-tiba tidak pergi, lalu aku samar-samar mengelilinginya. Apa maksudmu, Saudara Liu? Jalanku terhalang. Lu Ming melihat sekeliling dan berkata dengan lemah. Wah, sepertinya kau sudah tahu. Saat ini, senyum di wajah Liu Kun menghilang, menunjukkan sedikit warna dingin. Apakah kau akhirnya menunjukkan wajah aslimu? Kau menyelamatkanku dari Fei Meng, dan kau tidak berhati baik. Katakan padaku, apa tujuanmu? Apakah kau juga menginginkan cincin penyimpanan di tanganku? Lu Ming berkata dengan ringan. Kekuatan Liu Kun dan yang lainnya tidak jauh lebih baik daripada manusia ular. Dia tidak perlu khawatir. Kau salah. Kami tidak hanya menginginkan cincin penyimpananmu, tetapi juga orang-orangmu. Liu Kun mencibir. Siapa yang menginginkanku? Hampir saja, Liu Ming dan yang lainnya jatuh. Liu Kun dan yang lainnya juga merasa terpeleset. Wajah tua mereka sedikit memerah, lalu mereka meraung, Nak, jangan pikirkan itu. Kami ingin kau memadatkan kristal ilahi primitif. Nanti, kau akan membantu kami memadatkan kristal ilahi primitif.
Apakah kau mengerti? Aku akan menjadi budak. Lu Ming mencibir. Bisa juga dikatakan, nak, ikat kepala ini untukku. Ada batasan di atasnya dan di balik kain itu. Selama pikiranku bergerak, ikat kepala itu akan meledak dan menghancurkan kepalamu. Sebuah lingkaran muncul di tangan Liu Kun. Dengan lambaian tangannya, lingkaran itu terbang ke arah Lu Ming, yang tampak seperti ia telah bertekad untuk menerimanya. Lu Ming mengulurkan tangan dan mengambil lingkaran itu. Ia melihatnya dan berkata, pengerjaannya bagus. Aku akan mengambilnya. Kemudian ia memasukkan ikat kepala itu ke dalam cincin penyimpanan. Liu Kun dan yang lainnya tercengang. Mereka meminta Lu Ming untuk membawanya, bukan memberikannya kepada Lu Ming. Nak, pakaikan aku ikat kepala. Kukatakan padamu, tidak ada gunanya berpura-pura bodoh di sini. Kau akan mati mengenaskan, seru Liu Kun. Benarkah? Aku mengerti bagaimana kau bisa membuatku mati. Petik 2. Lu Ming tersenyum tipis. Nak, kalau kau mau mati, aku akan membantumu. Di tepi Liu Kun, seorang manusia banteng muda yang kuat minum banyak. Kemudian ia melesat keluar dan menyerbu Lu Ming. Ia memukul Lu Ming dengan tinjunya. Pemuda banteng ini memiliki kultivasi 5 lapis Raja Dewa. Ia mengepalkan satu tinju, menghempaskan ke dalam kehampaan, dan menekan teror dengan tinjunya. Saat tinju itu hendak mengenai Lu Ming juga ikut menghempaskannya. Boom! Tinju kedua pria itu saling bertabrakan dengan keras dan mengeluarkan suara keras. Kemudian, sesosok dengan cepat mundur dan mundur lebih dari 10 langkah sebelum berdiri tegak. Sosok ini, tentu saja, adalah seorang pemuda. Aku tidak terluka. Lu Ming terkejut melihat pemuda yang melawan banteng itu. Tinjunya, dengan pengoperasian tubuh emas iblis, sangat kuat. Belum lagi level yang sama dengan Shen Wang Wuhong, bahkan jika pencapaiannya 2 kali lebih tinggi dari dia akan terbunuh dengan satu pukulan. Namun, para pemuda itu hanya merasa jijik. 3 kebangkitan, itu jenius dari ras yang berbeda. Bisik Lu Ming dan melesat. Sepertinya jenius di dunia ini lebih dari yang dibayangkannya. Nak, kuatkan dirimu, datang lagi. Setelah terdorong, mata manusia banteng itu berkilat tajam. Dengan suara, mo, yang keras, raungan keluar dari mulutnya, dan meraung ke arah Lu Ming. Ini adalah seni rahasia gelombang suara. Seni ini memiliki kekuatan besar dan dapat membunuh orang hidup-hidup. Fase Dharma Naga, suara berat Lu Ming keluar. Begitu dia menginjaknya, seekor naga besar bercakar 9 muncul, menggoyangkan kepala dan ekornya. Cakar naga itu mencengkeramnya dan bergetar di kehampaan, yang langsung menghancurkan seni rahasia gelombang suara lawan. Tubuh Niu Shen Arkaan, Niu Shen melangkah di langit. Pemuda itu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba membesar menjadi seekor lembu dewa yang besar. Shen Yu memiliki tinggi ratusan meter dan panjang ribuan meter. Bagaikan sebuah bukit, terutama kedua tanduknya yang menusuk ke atas bagaikan 2 tiandao. Ini adalah semacam seni rahasia fisik, seperti tubuh roh kuno, juga merupakan semacam tubuh roh primitif. Pada saat yang sama, bayangan seekor sapi raksasa muncul di atas tauren muda, dan gunung serta sungai berguncang dengan gemuruh. Inilah rahasia aslinya. Kemudian, bayangan virtual sapi raksasa dan tubuh sapi Arkaan menyatu, menginjak kehampaan dan menyerbu Lu Ming. Sungguh menakjubkan, Lu Ming mendesah. Pemuda ini terlihat sangat muda. Dia telah terbangun 3 kali, dan masih menguasai seni rahasia asli dan rahasia fisik yang kuat. Kekuatan seperti itu dibawa ke halaman suci kerajaan Taixu. Di antara kelompok Lu Ming, tidak ada yang bisa melampauinya kecuali beberapa. Aku hanya tidak tahu seberapa hebat pasukan Liu Kun. Sapi raksasa itu melangkah ke langit, seperti gunung, menabrak Lu Ming. 2 tanduk, seperti tiandao, menusuk Lu Ming. Pada saat ini, napas yang kuat keluar dari Lu Ming, memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran. Di dalam tubuh, kekuatan supernatural mengamuk, dan tubuh emas iblis itu menyala, lalu sebuah pukulan dilepaskan dan menghantam tanduk banteng raksasa. Terjadi benturan dahsyat di kehampaan, dan gelombang kejut yang terlihat melesat ke segala arah. Kemudian momentum tabrakan banteng itu tiba-tiba berhenti. Tubuhnya yang besar bergetar hebat lalu mundur. Klik, tanduk banteng raksasa itu terbelah, lalu retak dengan sekali sentuh. Sapi raksasa itu menjerit, dan tubuh besar itu terlempar, menghantam batu setinggi 1 kilometer. Kekuatannya bagus, tapi tidak cukup untuk dilihat. Lu Ming berkata dengan lemah. Sekuat apapun Perang Dunia Pertama di level yang sama, di matanya, itu tidak cukup. Liu Kun dan yang lainnya sedikit tertegun, lalu mengeluarkan mesin pembunuh yang dingin. Wah, kekuatannya sedikit, tapi hanya denganmu saja, tidak cukup. Saudara-saudara, ayo kita kalahkan dia. Liu Kun berteriak, dan napas yang kuat keluar. Liu Kun memiliki kultivasi Raja Dewa 6 lapis. 7 atau 8 orang lainnya adalah kultivasi Raja Dewa 5 lapis. Melihat kekuatan Lu Ming, Liu Kun dan yang lainnya tidak berani gegabah. 7 atau 8 orang mengambil inisiatif secara bersamaan, menciptakan suasana yang keras. Bersamaan dengan itu, terdengar raungan dari mulut mereka, lalu tubuh mereka membengkak tajam. Dewa-dewa primitif semuanya adalah tubuh primitif. Liu Kun dan yang lainnya menampilkan dewa-dewa primitif mereka dan mengubahnya menjadi berbagai hewan raksasa atau raksasa. Penampilannya hampir berbeda,
jelas merupakan jenis dewa primitif yang berbeda. Nak, berlututlah dan kenakan ikat kepalamu. Liu Kun minum, lalu berubah menjadi raksasa api, memegang pedang api, dan menyerang Luming. Di saat yang sama, orang lain juga melancarkan berbagai serangan dahsyat, menghalangi Luming dari segala arah. Petik 2. Kau pikir kau hanya punya tubuh primitif. Luming mencibir dan menampilkan tubuh dewa kunonya. Tubuhnya juga membesar tajam dan berubah menjadi dewa kuno berbaju besi biru setinggi 1000 meter. Telapak tangannya kosong, dan senjata sihir super muncul. Sebuah senjata menyapu seluruh pasukan, dan sungai besar saluran senjata mengembun, membentuk lingkaran di sekitar Luming. Serangan Liu Kun dan yang lainnya jatuh di sungai panjang jalur senjata, dan semuanya terhalang. Sentuh. Kemudian, Luming melangkah maju, tanah bergetar hebat dan melancarkan serangan balik. Karena guncangan senjata sihir tangan kanan, ia menusuk 3 tembakan berturut-turut, dan 3 tombak meledak, menghancurkan serangan 3 pemuda Tianjiao, menusuk mereka, dan langsung menembus tubuh besar mereka. Ketiga pemuda itu berteriak, dan tubuh mereka terbang keluar. Tubuh mereka menyusut tajam dan menjadi ukuran normal. Mereka berbaring di tanah dan sulit untuk bergerak. Sementara Luming menusuk tombaknya, tangan kirinya meledak, dan tinju seorang pemuda meledak bersama. Klik, tinju pemuda itu hancur secara langsung, dan daging dan darahnya berceceran. Pemuda itu memuntahkan darah dan terbang ratusan mil keluar dari gunung, memecahkan puncak gunung. Kemudian dia berbaring di sana kejang-kejang dan menderita kerusakan parah, jadi dia sulit untuk bertarung lagi. Dalam sekejap, Luming memukul keempat tuan. Keempat pemuda ini semuanya sangat kuat. Mereka semua adalah Tianjiao dari Tianjiao. Prestasi mereka 5 kali lebih tinggi dari Raja Dewa, tetapi kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Tetapi dibandingkan dengan Luming, masih ada celah besar, yang benar-benar bergulir. Dalam sekejap, 4 orang terluka parah, dan Liu Kun dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, mereka tahu untuk memprovokasi keberadaan yang sangat buruk. Di dunia ini, terlalu banyak kesombongan. Meskipun mereka semua adalah Tianjiao tingkat atas, mereka lebih kuat dari yang lain. Di dunia ini, Tianjiao adalah yang paling dibutuhkan di dunia. Wajar bagi mereka untuk bertemu dengan yang lebih kuat namun bernasib buruk. Sekarang sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal. Raung, raung, tubuh Luming bersinar, dan suara nyanyian naga bergema di langit, lalu 9 naga bercakar 9 mengembun. 5, 10, 20. Akhirnya, 99 naga bercakar 9 muncul. Ya, sekarang Luming telah mampu mengembunkan 99 naga bercakar 9 dalam satu tarikan napas. Luming memikirkan sebuah jurus, 99 naga bercakar 9, untuk dibunuh oleh Liu Kun dan yang lainnya. Blok, blok, Liu Kun dan yang lainnya meraung dan tidak berani menyerang lagi, tetapi menggunakan segala cara untuk melawan dan bertahan. Namun, 99 naga bercakar 9 yang menyerang bersama, ditambah dengan berkah kultivasi Luming saat ini, terlalu kuat untuk mereka lawan. Ketika naga bercakar 9 itu melesat, semua orang kecuali Liu Kun terpental. Tubuh mereka kembali ke ukuran normal. Mereka memuntahkan darah, dan napas mereka lemah. Mereka terluka parah. Mereka hampir tidak bisa melawan. Liu Kun sedikit lebih baik, tetapi masih banyak luka di tubuhnya, yang semuanya terkoyak oleh cakar naga. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan ia hampir tidak mampu menahan pedang api raksasa itu. Ia menatap Luming dengan ngeri. Luming hanyalah raja kelima, tetapi kekuatan tempurnya terlalu kuat. Banyak dari mereka bahkan rentan terhadap satu serangan. Berlutut, Luming acuh tak acuh terhadap kata-katanya. Senjatanya yang kuat bagaikan gunung, dan ia menekan Liu Kun. Ah, Liu Kun meraung, tangannya terangkat, melawan senjata ajaib itu, ingin menahannya. Namun, senjata Suciba mengandung kekuatan mengerikan Luming. Jangan katakan bahwa ia terluka parah saat ini. Bahkan dalam kondisi puncaknya, ia tidak dapat menahannya. Tubuh Liu Kun terguncang hebat, lalu terduduk lemas, berlutut di tanah, penghinaan yang tak tertandingi. Aku tidak menyinggungmu, tapi kau adalah budakku. Baiklah, mulai sekarang, kau akan menjadi budakku. Luming berkata dengan dingin, lalu mengambil ikat kepala pemberian Liu Kun sebelumnya dan berjalan untuk memasangkannya di kepala Liu Kun. Wajah Liu Kun pucat pasi dan terpaku di tanah. Saat ikat kepala itu dipasangkan, hidup dan mati ada di benak Luming. Sejak saat itu, ia kehilangan kebebasan dan menjadi budak Luming. Kecuali jika ia tidak ingin hidup. Kau masih menyimpan ikat kepala ini. Bawakan padaku. Luming menatap Liu Kun. Hanya 2. Liu Kun tampak muram, tetapi ia tak berani, dan dengan patuh mengeluarkan cincin penyimpanan dari 2 lingkaran. Hanya 2, beberapa tidak cukup. Tatapan Luming menyapu orang lain. Jangan beri aku petunjuk. Aku bersedia berlindung padamu, teriak seorang pemuda. Aku ingin bergabung denganmu dan menjadi kekuatan ketiga Xiao Fengshan, bersaing dengan 2 kekuatan lainnya untuk mendapatkan udara primitif. Teriak pemuda lainnya. Kemudian, pemuda lainnya juga berteriak, mengatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Luming. Bagi mereka, sama saja jika mereka bergabung, asalkan mereka bisa berlatih di Xiao Fengshan. Mereka berasal dari ras yang berbeda,
tidak ada hubungan satu sama lain, dan biasanya hanya bekerja sama. Berlindunglah padaku juga, hati Luming tergerak, lalu mengangguk setuju. Di Xiao Fengshan, dibutuhkan 10 tahun bagi seseorang untuk memadatkan sepotong kristal ilahi primitif. Terlalu lambat baginya untuk memadatkannya secara perlahan. Akan lebih baik jika ada sekelompok orang yang membantunya memurnikan. Bagaimana kau mendistribusikan kristal primitif hasil pemurnianmu? Tanya Luming. Tentu saja, dalam aliansi darat kita, pemimpin adalah pemimpin, dan kristal primitif yang dimurnikan dari anggota biasa harus diserahkan 7 dari 10. Misalnya, aku harus menyerahkan 6 untuk setiap 10, dan menyisakan 4 untuk diriku sendiri. Jawab Liu Kun. Eksploitasi yang sangat berat. Luming terharu. Setiap 10 tahun, hanya satu kristal primitif yang bisa dipadatkan. Untuk setiap 10 anggota biasa, mereka harus menyerahkan 7. Mereka hanya bisa menyisakan 3, dan pemimpin aliansi bisa mendapatkan 7 tanpa bergerak. Liu Kun, misalnya, harus menyerahkan 6 dan menyisakan 4. Pemimpin aliansi itu juga sangat keren. Kau rela menyerahkan sebanyak itu? Tanya Luming penasaran. Tidak mungkin. Mayor Liga sudah maju. Jika kita tidak sepakat, kita tidak bisa mendapatkan pijakan di Gunung Xiaofeng. Bahkan kristal primitif pun tidak bisa dipadatkan. Bagaimana kita bisa mengolah jiwa asli dan meningkatkan kultivasi kita? Petik 2. Terlebih lagi, di dunia ini, semua puncak yang dapat memurnikan kristal primitif berada dalam situasi yang sama, dan semuanya ditempati oleh yang kuat. Liu Kun punya cara yang tak berdaya. Gunung Xiaofeng tempat yang bagus. Dalam 100 tahun, kita masih bisa mendapatkan 3 keping kristal primitif. Kudengar 10 keping kristal primitif bisa dikumpulkan dalam 100 tahun, dan 8 atau bahkan 9 keping akan diserahkan. Kata pemuda lain, ya, meski begitu, masih banyak orang yang ingin bergabung dengan gunung-gunung ini karena keterbatasan sumber daya. Jika kau tidak bergabung, yang lain akan bergabung. Luming mengangguk, mungkin mengerti. Hal yang paling berharga di dunia ini adalah kristal primitif. Namun, puncak gunung yang dapat mengumpulkan kristal primitif terbatas. Beberapa orang kuat menempati semuanya. Mereka membentuk serangkaian pasukan aliansi dan menetapkan serangkaian aturan. Jika kau tidak bergabung dengan faksi dan mematuhi aturan ini, kau tidak dapat berdiri di atasnya kecuali kau tidak ingin memadatkan kristal asli di gunung-gunung ini. Namun, selain gunung-gunung ini, efek berlatih di alam liar terlalu buruk. Lebih baik tidak memasuki dunia. Di dunia ini, hukum menghormati yang kuat tercermin dengan tajam dan jelas. Ngomong-ngomong, ada berapa orang di aliansi ini dan seberapa tinggi kultivasi pemimpinnya? Tanya Luming. Awalnya, aliansi bumi beranggotakan 38 orang. Kultivasi pemimpin aliansi 7 kali lipat dari Raja Dewa. Liu Kun berkata, Raja Dewa 7 berat, pergilah, bawa aku ke markas besar Liga Bumi. Luming melambaikan tangan. Wajah Liu Kun berubah dan berkata, apakah kau ingin melawan pemimpin aliansi? Tidak bisa. Luming tersenyum tipis. Ia tidak hanya harus melawan pemimpin aliansi, tetapi juga harus melawan Fei Meng, sehingga Xiao Fengshan sepenuhnya berada di tangannya. Pemimpin aliansi bumi memiliki kultivasi Raja Dewa 7 lipat. Kau, Liu Kun ragu-ragu. Meskipun kekuatan Luming sangat kuat, pemimpin aliansi bumi memiliki kultivasi Raja Dewa 7 lipat. Raja Dewa 7 lipat telah melangkah ke jajaran Raja Dewa tingkat tinggi, yang jauh lebih kuat daripada Liu Chong. Terlebih lagi, pemimpin aliansi bumi juga sangat arogan dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Apakah Luming lawan? Apa, kau tidak percaya padaku? Aku punya kebijaksanaan sendiri, kau bisa memimpin jalan. Petik 2. Luming tampak percaya diri. Liu Kun dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membawa Luming ke markas aliansi. Markas Dimeng terletak di sebuah lembah, dengan lingkungan yang superior dan udara alami yang sangat kaya. Di mulut lembah, ada beberapa orang yang berpatroli. Setelah melihat Liu Kun dan kepulangan mereka, beberapa orang segera menghampiri. Liu Kun, ku dengar kau pergi mencari budak. Apa yang kau lakukan? Apa kau mendapatkan sesuatu? Seorang pemuda kekar menghampiri dan berkata sambil tersenyum, matanya melirik ke samping. Ketika ia melihat ikat kepala di kepala Liu Kun, wajahnya tiba-tiba berubah. Liu Kun, kenapa kau memakai ikat kepala? Ada apa? Pemuda kekar itu minum. Ikat kepala seperti ini untuk budak yang ditawan. Budak yang ditawan hanya bisa memurnikan kristal asli, dan sepotong kristal primitif tidak perlu dibagikan. Sangat mudah, dia milikku sekarang, dan kau juga akan segera menjadi milikku. Sekarang berjalan keluar, tersenyum. Kau, siapa kau? Pemuda kekar itu tertegun, dan sekarang ia melihat Luming. Namaku Luming, dan aku akan segera menjadi pemimpin aliansi. Bagaimana dengan pemimpinmu? Minta dia untuk menyerah. Kata Luming, ingin pemimpin kita menyerah? Nak, kau ini apa? Pemuda kekar itu marah dan tatapannya dingin. Ia menghembuskan napas berat dan mendesak Luming. Namun, Luming, bagaikan angin musim semi, melangkah maju dan berkata, karena kau tidak menyerah, kau akan kalah sampai kau menyerah. Beberapa langkah berturut-turut, ia mendekati pemuda kekar itu. Mati, bunuh. Pemuda kekar itu berteriak, dan tangannya bagaikan pisau. Ia menebas Luming dengan keras.
Raja Dewa 6, pemuda kekar ini tidak kalah dengan Liu Kun dalam hal prestasinya. Di saat yang sama, ia memiliki nuansa zaman kuno yang kuat. Lu Ming dapat mengetahui sekilas bahwa ia adalah 3 kebangkitan faktor kekuatan dewa asli, dan bahwa ia adalah Tian Jiao yang setingkat dengan Liu Kun. Lu Ming menggunakan kekuatan sihirnya untuk meledakkan dan menghantam telapak tangan seorang pemuda kekar. Klik, suara patah tulang terdengar, dan telapak tangan pemuda kekar itu benar-benar cacat, bahkan seluruh lengannya terpelintir. Pemuda kekar itu berteriak, mundur dan menatap Lu Ming dengan wajah pucat. Cepat, panggil pemimpin. Pemuda kekar itu berteriak. Seketika, pemuda-pemuda lain melolong, dan suara lolongan itu menyebar jauh ke lembah. Sesaat kemudian, terdengar lolongan panjang di lembah. Bersamaan dengan itu, embusan napas yang kuat keluar dari lembah, lalu embusan napas ini, dengan cepat menuju lembah di luar. 1 Raja 7 dan 2 Raja 6. Sepertinya pemimpin aliansi bumi telah muncul, oke. Lu Ming tersenyum. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul di mulut lembah. Totalnya ada lebih dari 20 orang. Selain Liu Kun, ada hampir 30 orang. Semua orang dari Dimeng ada di sini. Menunggu tahun baru, ada apa? Dan Liu Kun, salah satu dari mereka, dengan sepasang sayap merah menyala di punggungnya, menyapu penonton dan mendarat di tubuh pemuda kekar dan Liu Kun. Ketika dia melihat ikat kepala di kepala Liu Kun, matanya memancarkan cahaya dingin. Pemimpin, Liu Kun berkhianat dan berlindung pada orang ini. Pemuda kekar itu, bernama Hou Nian, menunjuk Lu Ming dan meraung. Petik 2. Ya, semua orang di aliansi daratan menatap Lu Ming. Terutama pemuda bersayap merah di belakangnya, matanya seperti listrik. Apakah kau pemimpin liga? Lu Ming melangkah maju dan menatap pemuda bersayap merah itu. Ya, sepertinya kau datang untuk menantang liga kami. Para pemuda bersayap merah menunjukkan cahaya dingin. Tantang ligamu. Tidak, aku di sini untuk memimpin liga. Aku ingin wilayah pegunungan ini. Jika kau ingin berlatih di sini, menyerahlah dan serahkan padaku. Kata Lu Ming. Haha, jika kau menginginkan Xiao Fengshan, itu tergantung kemampuanmu. Kata pemuda bersayap merah dingin. Sepasang sayap merah menyala terbuka mendesis. Seluruh tubuhnya dipenuhi api dan apinya membumbung tinggi. Suhu di tempat kejadian meningkat tajam, dan embusan napas panas menekan ke arah Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming juga muncul lapisan api, suhunya sama tingginya, saling bertabrakan. Ini adalah kekuatan matahari, 3 kebangkitan yang sama, menuju matahari. Tiba-tiba, pemuda bersayap merah menyala, yaitu, pemimpin aliansi bumi, bergerak dan berubah menjadi cahaya merah menyala, dan menyerbu Lu Ming, dengan kecepatan yang luar biasa. Saat terbang keluar, sebuah senjata api panjang muncul di tangannya dan membunuh Lu Ming. Inilah rahasia aslinya, hari matahari. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dan sebuah matahari besar muncul, memancarkan cahaya terang, dan menekannya ke depan. Boom! Tombak api pemimpin aliansi bumi menusuk matahari dan meledak menjadi raungan. Api yang mengerikan meledak ke segala arah. Batu-batu di tanah berubah merah, lalu dengan cepat meleleh menjadi genangan cairan. Kembali, anak-anak muda lainnya terkejut dan mundur berulang kali, tidak berani terlalu dekat. Tombak ajaib harian, bunuh.